wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, nahdien nahdiat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Ramadan ini kita dapat bersilaturahim di dunia maya dalam rangka menebar ilmu melalui online atau virtual. Dalam kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan berbagi tentang Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran, tapi dari sudut penghayatannya. Hadirin yang saya hormati, dibicarakan secara seksama dan mungkin itu aktual oleh Ar-Rumi, seorang filosof muslim. Beliau mengatakan, kullun nas yaral Qur'an bi'aini tab'i. Setiap orang melihat Al-Quran itu tentu dengan penglihatan naturalnya. Dia teruskan, idza kunta taral Qur'ana bi'aini wajhika fasawfa taral Qur'ana huwal alfaz wal kalimat. Jika Anda memperhatikan Al-Quran dengan mata kepalamu, tentu kamu akan melihat Al-Quran itu adalah rangkaian lafaz-lafaz dan rangkaian kata-kata. Tetapi ia teruskan, idza kunta taral Qur'ana bi'aini aqlika fasawfa taral Qur'ana wal 'ilm. Jika kamu memperhatikan Al-Quran dengan penglihatan akalmu, tentu kamu akan melihat Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya beliau katakan, idza kunta taral Qur'an bi'aini qalbika fasawfa taral Qur'an wal hubb wal muhabbah. Ketika kamu memperhatikan Al-Quran dengan penglihatan hatimu, tentu kamu akan melihat Al-Quran itu dengan rasa cinta dan perasaan mahabbah. Yang terakhir sangat tajam, idza kunta taral Qur'an bi'aini wa ruhika kullu ruh fa insyaallah sawfa tara sirr as-sirrul a'zam wal hadratul ilahiyah subhanallahi wa ta'ala. Ketika kamu memperhatikan Al-Quran dengan penglihatan spiritmu, dengan penglihatan rohmu, seluruh roh insyaallah akan memperhatikan rahasia atau misteri, rahasia yang sangat agung, yaitu as-sirrul a'zam. Itu adalah hadratul ilahi, yaitu sang ilahi subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, memang jika kita perhatikan, Al-Quran itu sesungguhnya adalah kalamullah, yang Nabi Muhammad sendiri betul-betul yakin bahwa beliau adalah penerima pesan dari Allah. Al-Quran diwahyukan secara verbal dan bukan hanya dalam makna dan ide-idenya. Oleh karena itu, kalamullah atau firman Allah tidak bisa dipandang sederhana. Kalamullah bukan suara dan tidak bisa diidentikan dengan suara yang secara pengalaman empiris kemanusiaan seperti yang kita dengarkan sesama manusia. Meskipun istilah Al-Quran untuk pembukaan rahasia, yaitu wahyu yang berdekatan artinya dengan inspirasi dan masih melekat dengan model verbal, itu harus kita akui. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadril kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya
min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Allah tidak berbicara kepada seorang manusia pun, yakni tidak dengan kata-kata bersuara, kecuali melalui wahyu, yakni dengan inspirasi ide kata yang bersifat ilahi, atau dari balik tabir, atau ia mengutus seorang utusan yaitu malaikat yang berbicara melalui wahyu. Dan demikianlah kami berikan inspirasi kepadamu satu ruh dari perintah kami. Ini beristilah amr atau perintah, itu yang harus kita pegang. Memang ini merupakan satu peringatan bagi kita, karena dahulu ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu, tantangan yang paling mencolok adalah orang-orang Mekah, kafir Quraisy. Orang-orang Mekah berulang kali mendesak agar malaikat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun dengan berulang kali pula menyangkal desakan-desakan tersebut. Artinya tidak diladeni. Barangkali yang mereka kehendaki malaikat itu merupakan sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat didengar dan diajak bicara. Padahal yang terus-menerus ditegaskan Al-Quran bahwa yang menyampaikan wahyu itu adalah ruh yang datang ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Ruh yang dipercaya telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau menjadi seorang yang menyampaikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ruh yang dipercaya atau Ar-Ruhul Amin ini diidentikan dengan Jibril. Artinya tidak dengan kata-kata malaikat Jibril, tetapi Jibril atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus atau Ar-Ruh. Sebagaimana juga disepadankan pengertian ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, siapa yang menjadi musuh Jibril, sesungguhnya ia, yaitu Jibril yang diutus Allah, telah menurunkannya ke dalam hatimu Muhammad dengan izin Allah, membenarkan apa, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang berbahagia, ada pendapat bahwa ruh itu adalah kandungan aktual dari wahyu Allah. The spirit is the actual content of revelation. Sebagaimana juga tadi sudah saya katakan mengutip ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah telah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari perintah kami. Juga difirmankan rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi al-munzira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang mengutus ruh perintahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Memang jika berbicara tentang ruh, selalu disandarkan kepada kata amr, seperti kata-kata ruham min amrina, qul ruh min amri rabbi, ada kata-kata amr. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Memang ini tidak semata-mata belajar tafsir yang ketika mengartikan itu tidak disembunyikan, tetapi memang dicoba dibuka. Sebagai ulasannya, mungkin yang disebut dengan ruh itu adalah kekuatan, sebagai kemampuan atau agensi yang berkembang di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika diperlukan dapat berubah menjadi operasi, bisa beroperasional wahyu yang aktual.
Tetapi pada awalnya ruh itu turun, seperti dikatakan nazala, berarti turun dari atas. Pendapat ini sangat sesuai dengan tradisi Islam yang terkenal bahwa di keseluruhan Al-Quran pertama sekali diturunkan ke langit yang paling bawah. Ketika menyebutkan di paling bawah atau bumi, ini dapat kita perhatikan sesungguhnya itu adalah hati Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah digarisbawahi oleh para pemikir, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Dan setelah itu barulah keterangan-keterangan verbal yang relevan terjadi apabila dibutuhkan. Artinya yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan dalam hal ini dikatakan bahwa bilisanin Arabi mubin, ketika disampaikan oleh malaikat Jibril itu dalam hatinya, litakuna minal mundirin, agar menyampaikan atau menjadi orang yang beri peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, atau dengan kata lain dengan bahasa manusia. Ketika yang demikian inilah maka sudah masuk pada zona dunia atau zona bumi, yang artinya manusia biasa sudah bisa memperhatikannya. Barangkali yang perlu kita perhatikan lagi adalah istilah amr. Amr yang diartikan sebagai perintah, yang ruhnya turun kepada Muhammad atau diturunkan ke dalam hati Muhammad oleh para malaikat. Ini sudah tentu perintah adalah apa yang dikatakan Al-Quran sebagai Lauh Mahfud, Luh atau Lauh Mahfud, yaitu ibu dari segala kitab, al-min jamil kitab. Jadi itu ada pada amr. Tapi mengapa disebut dengan amr? Karena walaupun kata perintah amr tadi mengandung setiap sesuatu, namun esensinya merupakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada manusia. Dari esensi kitab primordial atau amr inilah ruh atau ruh suci datang dan memasukkan ke dalam hati para nabi, dan dengan demikian menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. Atau dengan kata lain, dari kata amr itulah ruh dibawa oleh para malaikat ke dalam hati mereka. Berdasarkan penafsiran ini, Lauh Mahfud adalah kekal atau sumber semua kitab termasuk Al-Quran. Adalah ini posisinya lebih tinggi daripada malaikat yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, karena itu semuanya adalah dari kehendak Allah. Pada dasarnya menurut Al-Quran, nabi-nabi, para rasul Allah, manusia adalah penerima kekuatan istimewa, penerima kekuatan yang luar biasa, yang terpancar dari sumber setiap sesuatu yang ada, dan yang mengisi hati para nabi tersebut dengan semacam cahaya, sehingga mereka dapat melihat, mereka dapat mengetahui apa-apa yang tidak dapat dilihat dan diketahui oleh orang-orang biasa. Pada waktu yang bersamaan, kekuatan ini membuat para nabi tersebut melakukan perjuangan yang mengubah kehidupan seluruh manusia. Barangkali inilah yang membuat banyak orang itu terpesona. Tidak ada sense of gravity pada diri Nabi Muhammad SAW, karena telah terserap pada diri Nabi dari apa yang dikatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina tadi. Ruh yang tidak pernah mati dan senantiasa baru. Ini adalah tidak lain dari agensi atau perantara semua makhluk dan kehidupan. Dapat disimpulkan para pemirsa yang berbahagia dari keterangan surat Asy-Syura 52 yang dalam ini dikatakan ke dalam diri Nabi Muhammad Allah memasukkan ruh. Ini yang pertama. Dengan ruh yang masuk ke diri Nabi Muhammad itu membuat Nabi dapat melihat dan menyatakan kebenaran. Ini sudah tersurat di dalam surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah berdasarkan pengetahuan yang jelas. Kecuali itu juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sesungguhnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak berbicara karena keinginannya
sendiri, tetapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, secara aktual, jadi yang masuk kepada Nabi itu akhirnya tuh yang kedua ini secara aktual menghasilkan suara mental. Jadi ketika Nabi itu mendapatkan wahyu, ya tentu sahabat tidak bisa mendengar karena ini suara mental, kecuali ketika Rasulullah sudah selesai mengajarkannya. Yang dalam ini adalah secara aktual menghasilkan suara mental, bukan suara fisik, dan sebuah kata ide, bukan kata akustik yang bisa didengar dengan telinga. Yang ketiga, stimulannya adalah merupakan utusan yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi. Jadi apapun yang menyampaikan wahyu, sumbernya yang sesungguhnya tetap Allah. Oleh karena itu pada tataran dewasa ini, kita harusnya sudah mulai naik kelas. Yang terbiasa dengan membaca Al-Quran secara harfiah, ya, secara literal, itu harus ditingkatkan dengan tadabbur, harus ditingkatkan dengan pemahaman isinya. Sebagaimana yang pertama tadi sudah saya katakan, marilah kita memulai meningkatkan setelah bi'ainil wajhi, harus ditingkatkan dengan bi'ainil aql, diteruskan juga bi'ainil qalbi. Kalau yang terakhir bi'ainil ruh itu biasanya itu sudah mendapatkan kedekatan dari Allah SWT. Dan peluang bulan Ramadan ini adalah peluang yang sangat besar, karena bulan Ramadan ini adalah semuanya adalah di luar yang sifatnya itu empiris, adalah lebih bersifat spiritual dan bersifat emosional. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan siang hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan perguruan tinggi NU se-Indonesia akan semakin meningkat dengan memanfaatkan suasana Ramadan dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena yang sangat diperlukan di era sekarang ini adalah cara kerja epistemologi keilmuan Islam, cara kerja epistemologi apa yang dipetik dari Al-Quran. Kita sebagai warga yang terlibat dalam perguruan tinggi Nahdlatul Ulama harus sadar kita adalah insan epistemic community, insan komunitas keilmuan, yang itu harus kita mengerti dengan baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.